Sifu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Di depan saya ini sekarang sudah ada mesin gerinda terbaru dari brand DCK. Tipenya adalah KSM 04-100B. Ini gerinda 4 inci ya teman-teman ya. Di sini nih ada embel-embel profesional ya, profesional angle grinder. Kalau ada embel-embel profesional, harusnya gerinda ini layak digunakan untuk kerja sehari-hari ya. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produknya khas DCK ya di sini ya, berwarna merah dan hitam. Lalu di sini ada profesional, pastinya ada garansi resminya ya. Ada garansi resminya, ini ada kartu garansinya. Lalu ada blade cover. Nah, ini ada buku panduannya. Ada buku panduan penggunaan ya. Ini masih berbahasa Inggris. Lalu kita dapat karbon brush cadangan dan kunci. Nah, ini untuk mesinnya bentuknya seperti ini. Ya, kalau dari bentuknya sendiri sih layaknya mesin gerinda pada umumnya, tetapi di sini ada detail-detail yang sangat menarik untuk kita bahas. Nanti kita bahas satu persatu. Untuk build quality-nya, ini tidak usah kita bahas panjang lebar sepertinya, karena saya sudah sering sekali membahas produk DCK, dan seingat saya belum pernah ada yang mengecewakan. Kita bahas secara singkat aja ya. Untuk blade cover dan juga kunci, ini material bahannya adalah logam yang di finishing dengan cat berwarna hitam. Terlihat elegan sekali ya. Untuk finishingnya rapih, dan untuk material bahannya, ini tebal ya. Tebal teman-teman. Tebal, ini juga tebal nih. Jadi kokoh sekali. Lalu untuk gerindanya, nah, ini secara bentuk saya suka ya teman-teman ya. Ini keren sih bentuknya menurut saya. Agak sedikit beda dibandingkan dengan gerinda yang beredar di pasaran ya. Kita bahas aja nih, lebih detail ya. Untuk rumah gearboxnya, ini bisa kalian lihat. Ini material bahannya adalah aluminium yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu. Untuk potongannya rapi ya, potongannya rapi. Keren nih. Catnya juga rapi. Untuk material bahan bodinya jelas plastik, tapi plastiknya bukan plastik yang kaleng-kaleng ya. Nih, detail-detailnya bisa kalian lihat ya. Tidak ada plastik yang melebar-lebar ya. Tidak seperti plastik ember pastinya. Ada embosan merek DCK di sini. Ini kalau kalian sentuh nongol ya. Bukan tempelan teman-teman. Cakep ya. Dari bentuknya juga dia nih memipih ya, memipih. Kalau gerinda pada umumnya kan dia ramping ke samping ya, ramping ke samping. Nah, ini dia rampingnya itu mendatar gini nih. Memipih nih. Nah, jadi kalau kalian lihat dari atas, seperti lebar gitu ya, kelihatannya lebar. Tapi kalau kalian lihat dari sisi samping seperti ini tipis dia, ramping. Keren. Untuk bentuknya sih cakep menurut saya ya. Dan untuk kabelnya nih kabelnya juga tebal, untuk stekernya juga mantap nih. Nih ya. Ya, untuk brand global, saya rasa build quality bukanlah suatu hal yang harus kita bahas panjang lebar ya, karena sudah pasti bagus lah teman-teman. Untuk fitur ya ini standar-standar aja ya teman-teman ya. Ada fitur safety, ada blade guard, lalu ada spindle lock di sini untuk membuka dan mengunci blade. Dan di paket pembelian sayangnya kita tidak disertakan untuk handle tambahan. Padahal ada slotnya ya, ada lubangnya untuk handle tambahan di sini teman-teman. Jadi ditutupi dengan karet berwarna hitam ini. Nih ya, ada di bagian kiri dan bagian kanan. Ini kalau kalian buka, nah ini kalau kita buka nih, nah ini ada dratnya teman-teman. Nanti saya akan coba pasangkan handle tambahan dari gerinda lain ya. Lalu berikutnya, di sini ada tombol on off-nya di belakang. Jadi lebih safety ya, lebih aman. Ada di belakang sini. Dan ada ini nih, untuk penggantian karbon brush-nya ada di luar ya. Jadi kalau kalian kerja harian yang memang menggunakan mesin gerinda, ini sangat-sangat cocok menurut saya. Karena untuk penggantian karbon brush-nya itu tidak ribet. Kalau kalian lagi kerja, tiba-tiba karbon brush-nya habis, tinggal dibuka saja di bagian sini ya, tidak perlu bongkar bodi secara keseluruhan. Untuk fitur ya itu ya, standar-standar aja. Dan untuk spesifikasi langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat konsumsi listriknya ya.
Ya, untuk konsumsi listrik tanpa beban di angka 360 watt. Selanjutnya kita akan uji RPM dan tingkat kebisingan ya. Oke, untuk RPM-nya di angka 10.900, hampir 11.000, mantap. Lalu untuk tingkat kebisingan di angka 111 desibel. Ini untuk RPM-nya sudah tergolong kencang dan untuk tingkat kebisingannya normal ya, di angka 110 desibel. Sekarang kita akan ukur untuk tingkat getarannya. Untuk tingkat getarannya juga tergolong adem di angka 2,0 mm per second. Dan untuk bobot dari gerinda ini tidak sampai 2 kilo ya, hanya di angka 1,8 kg. Untuk uji performa yang pertama di sini kita akan kerja ringan ya teman-teman ya. Kita akan coba memotong kanal C baja ringan. Ini gampang lah kalau hanya kanal C ya. Gampang sekali ya, nggak ada kendala, sangat-sangat cepat untuk memotong kanal C baja ringan. Selanjutnya kita akan memotong siku besi dengan ketebalan kurang lebih 4 mm. Masih tergolong kerjaan yang mudah ya. Selanjutnya kerja yang agak berat, kita akan motong besi dengan ketebalan 1 cm dengan panjang 20 cm ya. Iya, selesai tanpa kendala ya teman-teman ya. Masih enak digunakan. Ini berasap karena ada bekas-bekas minyak pengeboran ya. Jadi berasap seperti ini. Mantap ya. Untuk performa dari gerindanya, ini tenaganya oke nih. Lanjut, kita akan menggunakan mata batu asa ya. Kita akan coba menghaluskan atau menghilangkan bekas-bekas karat yang ada pada permukaan besi ini.
Ini padahal saya tekan ya, saya tekan dengan kuat. Tapi untuk putaran gerindanya tetap konstan teman-teman. Tenaganya mantap. Setelah kita gunakan, sekarang kita akan ukur suhunya ya. Pada headnya ini di angka 51 derajat, masih tergolong normal. Ya, titik tertingginya di angka 51 ya teman-teman ya. Untuk bodinya titik tertingginya tadi ada di 42. Ya, ini tercatat 38. Tadi sempat ada menyentuh angka 42 derajat ya teman-teman ya. Ya oke lah, masih nyaman lah dipegang dengan suhu segini. Oke teman-teman, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin gerinda terbaru dari DCK ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, harga dari gerinda ini adalah 350.000. Untuk link pembeliannya sudah saya sertakan pada kolom deskripsi. Harga 350.000 saya rasa sudah masuk ya. Bahkan bisa dikatakan murah. Alasannya, pertama build quality-nya mantap. Untuk performanya juga mantap. Layanan after sales-nya ada ya, ada garansinya. Untuk ketersediaan spare part juga ada. Jadi nggak takut ya teman-teman ya. Jadi embel-embel profesional di boxnya tadi saya rasa nggak berlebihan ya. Dengan kualitas seperti ini, iya bisa dikatakan ini untuk profesional juga oke. Memang tadi ada satu catatan lah menurut saya ya, tidak ada handle tambahan. Tidak ada handle tambahan pada paket pembelian. Ya tapi saya jarang juga ya melihat tukang-tukang profesional menggunakan handle tambahan pada saat pakai mesin gerinda ya. Ini pengalaman saya pribadi ya, kalau saya lihat tukang lagi renovasi rumah atau di bengkel-bengkel, jarang sekali yang menggunakan gerinda ya. Tukang-tukang profesional yang menggunakan mesin gerinda itu pakai handle tambahan. Tapi kalaupun mau ditambahin, palingan tinggal nambah 20.000 lah paling mahal. Untuk handle tambahannya juga ini universal ya, semua merek bisa masuk. Jadi menurut saya ini cocok ya untuk kegiatan profesional, untuk kerja sehari-hari sangat cocok. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.